Pagi hari ini kita mau belajar tentang sebuah kenyataan, sebuah realitas. Saudara, kita seringkali berkata bahwa masalah kita ya ini kenyataannya. Ya. Keadaan kita, persoalan yang kita alami, kita bilang ini kenyataannya. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya di dalam Kristus hari ini kita memiliki dua kenyataan. Bukan hanya satu kenyataan, dua kenyataan. Yang pertama adalah kenyataan yang dilihat oleh mata kita. Yang kedua adalah kenyataan yang tidak terlihat oleh mata kita hari ini. Amin. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam hidup ini diajar supaya kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Kenapa saudara? Karena yang kelihatan itu sementara. Artinya datang dan pergi. Artinya ada waktunya saudara. Tidak selamanya akan ada dalam kehidupan kita. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dan kita diajar untuk mengarahkan mata kepada realitas, kepada kenyataan yang tidak kelihatan ini saudara. Kenapa? Karena ini kekal. Dalam Ibrani yang ke-11 ayat yang ketiga, kita lihat Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ya. Itulah sebabnya hari ini saudara dan saya kita memiliki iman. Kenapa? Karena iman membawa kita untuk mengerti. Sama-sama katakan mengerti. Oke. Sekalipun mengerti itu enggak tiba-tiba ya saudara. Sekalipun mengerti itu perlu proses. Tapi iman, saya berdoa perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan sampai hari ini membawa kita mengerti iman, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, oleh perkataan Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, alam semesta ini kita bisa lihat. Apa yang Tuhan ciptakan kita bisa lihat. Pohon-pohonan, gunung-gunung, langit ya, hewan-hewan, semua kita bisa lihat saudara. Tapi karena iman hari ini saudara dan saya mengerti bahwa tidak ada yang kelihatan itu tanpa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah perkataan Tuhan. Karena Tuhan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah hewan-hewan. Saudara, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Saudara, kita tahu bahwa yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Artinya kalau Alkitab katakan seperti ini, berarti urutannya tuh seperti apa saudara? Urutannya tidak kelihatan, baru kelihatan. Benar ya saudara ya? Tidak kelihatan, baru kelihatan. Apapun yang hari ini saudara alami dalam hidupmu, semua urutannya tetap sama. Tidak kelihatan, kelihatan. Makanya kenapa kita di gereja kita dengar firman dan kita nyanyi seperti tadi itu. Nyanyi itu kan kita mendeklarasikan firman saudara. Kenapa? Karena kita mau ciptakan yang tidak kelihatan. Hari Minggu ini di awal dari kita menjalani minggu kita saudara. Kita mau ciptakan yang tidak kelihatannya. Supaya minggu yang ada di depan kita menjadi sebuah kenyataan yang kelihatan saudara. Kalau hari ini kita bersama-sama mendeklarasikan kita berlari kepada firman Tuhan. Kita berkata bukan kuat, bukan gagah. Saudara, maka minggu yang ada di depan kita yang kelihatan itu diciptakan dari yang hari ini tidak kelihatan. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan bukan hanya latihan badani yang kita perlukan, tapi juga latihan rohani. Latihan rohani itu mungkin bagi kebanyakan orang tidak memuaskan. Kenapa saudara? Karena gak kelihatan. Nyanyi, dengar firman gitu ya saudara. Memperkatakan firman, tapi sesungguhnya disitulah kuasanya saudara. Semua yang kelihatan itu tercipta dari yang tidak kelihatan. Bahkan saudara,
sorry to say, masalah-masalah dalam kehidupan kita sebenarnya yang tidak terjadi tiba-tiba, saudara. Setiap masalah itu juga terjadi kalau kita mau jujur, berpikir dengan baik ya saudara ya. Seringkali masalah-masalah itu terjadi dari yang tidak kelihatan juga. Dari cara, bukan saya nggak ngomongin setan ya saudara, tapi maksudnya gini loh. Dari cara berpikir kita yang salah. Cara berpikir yang salah membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Misalnya kita mengizinkan kekecewaan, kita mengizinkan kepahitan, kita mengizinkan kemarahan dalam kehidupan kita. Kemudian besok terjadi masalah dalam hidup kita, baru kita bilang ini Tuhan, kok Tuhan kirimkan masalah dalam hidupku? Saudara, masalah itu gak tiba-tiba datang saudara. Telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Makanya kenapa perenungan kita harus firman Tuhan. Supaya kita gak merenungkan ketakutan, kita gak merenungkan kekecewaan, kita gak merenungkan kekhawatiran, kebingungan gitu loh saudara. Karena yang tidak kelihatan itu juga yang di sisi yang sono ya saudara ya. Dia juga akan menciptakan sebuah kenyataan yang kelihatan. Sakit lah, ya, orang gak baik sama kita lah. Saudara, orang gak baik sama kita gak tiba-tiba gak baik sama kita gitu gak saudara, bener gak? Jangan-jangan saudara jarang senyum sama orang, bener gak? Terus kalau orang gak baik sama saudara, tuh orang gak baik gitu ya misalnya. Kita harus membuka mata kepada alam yang tidak kelihatan dan itu adalah firman yang memenuhi pikiran cara berpikir kita hari ini. Amin. Nah, sebagai anak Tuhan hari ini Dia memberikan kita akses untuk menghidupi sebuah alam yang tidak kelihatan ini. Dan disinilah di alam yang tidak kelihatan ini otoritas dilatih saudara. Nah ini nih. Kita lagi berbicara tentang otoritas. Tempat latihan otoritas itu di dalam alam yang tidak kelihatan. Kalau saudara mau latih badan gitu ya, saudara pergi ke gym gitu ya, tempat latihan badan, benar nggak saudara? Ya. Nah disitulah badan saudara dilatih, itu tempatnya, benar ya. Hari ini kita mau belajar tentang otoritas, di mana tempat otoritas itu dilatih? Di alam yang tidak kelihatan itu, unseen reality. Kita lihat di dalam Kejadian 28, ayat yang ke-16 sampai 17. Tuhan datang kepada Yakub, ya dia memberikan penglihatan kepada Yakub hari itu. Yakub dalam keadaan bukan baik-baik saja saudara. Dia lagi ketakutan mau dibunuh oleh kakaknya. Dia ada lagi dalam kegalauannya dia, kebingungannya dia, intimidasi, tuduhan. Semua yang gak baik hari itu ada di kepala Yakub. Dan dalam perjalanan pelariannya dia ya saudara. Dalam pelariannya dia capek saudara. Sampai dia tidur dengan bantal alas kepalanya itu batu. Kita nggak ada lah di sini yang tidur alas kepalanya batu, benar nggak saudara ya? Artinya keadaan yang hari itu benar-benar unpredictable, di luar pemikiran Yakub karena dia capek, dia kelelahan dalam pelariannya dia. Tapi di titik itu Tuhan ketemu sama dia. Tuhan bertemu sama dia, Tuhan buat mimpi di mana malaikat Allah naik dan turun. Ya. Zaman dulu tuh belum ada eskalator saudara, benar ya. Tapi Tuhan tuh memang keren ya, dari yang tadi tidak kelihatan menciptakan yang kelihatan saudara. Dan yang Yakub lihat hari itu eskalator saudara. Kenapa eskalator? Karena malaikat Allah turun dan naik di dalam penglihatannya dia itu. Ya saudara. Nah ketika Yakub bangun dari tidurnya ayat 16. Berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Wow. Karena gak kelihatan. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Wow. Saudara, kita berdoa pagi hari ini adalah pengalaman yang akan menjadi pengalaman saudara dan saya.
kita mengalami yang namanya pintu gerbang surga. Portal of heaven. Apa itu pintu gerbang, saudara? Pintu gerbang adalah tempat transisi antara dua realitas. Contoh misalnya, pintu dapur di rumah saudara. Bayangkan pintu dapur atau pintu kamar tidur deh ya. Kalau dapur kan mungkin ada dapur yang gak pakai pintu gitu kan saudara. Jadi pintu kamar tidur ya. Pintu kamar tidur itu akan membatasi dua realitas. Yang mungkin yang di luar tuh ruang makan, ruang nonton, begitu masuk lewat pintu itu dia masuk ke tempat istirahatnya. Dia ketemu dengan tempat tidurnya, benar gak saudara? Pintu rumah saudara, pintu gerbang saudara ya, semua gerbang itu berbicara dua realitas. Nah di sini Yakub melihat pintu gerbang surga. Alangkah dahsyatnya tempat ini ya. Ini tidak lain adalah rumah Allah. This is the gates of heaven. Wow. Saya ingat ada lagu yang lama. Lagu itu nyanyinya gini. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Ya saudara, Tuhan curahkan hujanmu, bukakanlah pintu surgamu. Karena gini loh saudara, hari ini kan jawaban-jawaban doa yang saudara perlukan, mujizat-mujizat yang saudara rindukan hari ini, itu kan ada di surga, benar gak? Dan kita mau pintu itu terbuka. Supaya apa? Surga dan bumi tidak terjadi disconnection, tidak disconnected gitu loh. Tapi apa yang ada di surga bisa kita tarik ke bumi, ada apa yang ada di bumi kita bisa bawa ke surga. Jadi hari itu pengalaman yang dilihat oleh Yakub ya adalah pintu gerbang surga. Dan dia katakan ini tidak lain adalah rumah Allah. Saudara sejak saat itu tempat itu dinamakan Bethel. Rumah Allah. Saudara waktu Yakub bilang rumah Allah, kira-kira apakah ada gereja di situ? Apakah ada bangunan di situ? Tidak. Artinya ketika Yakub berbicara bilang rumah Allah, sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa gini loh saudara, Tuhan hadir sehingga dia berkata ini rumah Allah. Saudara, rumah Allah bukan bangunan ini saudara. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, itulah rumah Allah. Dan satu hal yang terjadi ketika kita ada di dalam rumah Allah tadi, di dalam rumah Allah ada pintu gerbang surga. Sekarang saya tanya lagi, saudara percayakah bahwa dirimu adalah rumah Allah? Artinya pintu gerbangnya sekarang ada di mana saudara? Ada di mana? Kita nggak cari-cari mana portalnya ya Pak, mana pintu gerbangnya ya Pak gitu ya. Wah, kita cari gates, mana gatesnya gitu ya. Saudara, pintu gerbangnya itu ada di mana? Di dalam kita. Makanya kenapa hari ini kita harus bangkit di dalam otoritas. Kenapa? Karena kita ini pintu gerbang surga saudara. Amin. Saudara dan saya hari ini kita adalah pintu gerbang surga. Kita adalah rumah Allah. Seperti yang dilihat oleh Yakub di hari itu ya bahwa rumah bukanlah sebuah bangunan tapi dia dapat merasakan kehadiran Allah yang nyata. Maka hari ini akan menjadi pengalaman saudara dan saya untuk dimanapun kita bisa merasakan kehadiran Allah. Dan ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah, kita bisa merasakan realitas yang tidak kelihatan tadi. Unseen reality. Memang kenapa sih Pak kita harus perhatikan tadi yang tidak kelihatan? Memang penting ya unseen reality itu. Memang gini saudara, memang apa yang ada di alam yang tidak kelihatan itu? Ya, saya nggak lagi ngomongin yang goib-goib ya saudara ya, nggak lagi ngomongin setan-setanan ya, oke. Memang kan orang Kristen kalau ada apa-apa, setan nih.
Ini pekerjaan iblis nih gitu ya. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa apa sih yang ada dalam realitas surga. Karena saudara dan saya nih kita ada dalam realitas ini nih. Yang pertama yang ada di dalam realitas surga adalah posisi saudara dan saya yang diberikan oleh Tuhan. Orang dunia bilang posisi menentukan prestasi. Benar nggak saudara? Saya nggak tahu itu benar apa tidak, tapi maksudnya orang aja bisa belajar hari ini posisi menentukan prestasi katanya gitu ya. Kelihatan saudara zaman dulu saya sekolah gitu ya, yang pinter-pinter tuh duduknya di depan semua gitu kan. Iya enggak? Yang nakal-nakal gitu ya, yang bikin kerusuhan-kerusuhan di kelas itu duduknya semua di belakang gitu ya. Jadi kita udah tahu, ini geng anak pinter di depan, ada geng anak-anak, ada yang setengah-tengah juga sih saudara gitu ya. Yang bingung mau pinter apa mau nakal gitu kan. Tapi yang nakal ya dia di belakang gitu. Di sini ada Pak Guru Obed ya dan Ibu Guru Tio. Nggak tahu ini benar apa tidak gitu ya. Tapi anak-anak zaman sekarang baik-baik semua ya Pak Obed ya, betul ya. Ini anak-anak zaman dulu gitu ya saudara yang posisinya tuh posisi menentukan prestasi gitu ya. Jadi hari ini di dalam alam yang tidak kelihatan itu sebenarnya Tuhan memberikan posisi buat saudara dan saya. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat posisi bersama-sama dengan Dia di surga. Media boleh bantu saya tampilkan bahasa Inggrisnya. Dikatakan and made us sit ya together in the heavenly places in Christ Jesus. Tadi dikatakan memberikan tempat, tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan memberikan kursi, tempat duduk dan membuat kita duduk. Made itu berarti sudah selesai ya saudara. Artinya hari ini posisi di alam yang tidak kelihatan, saudara sebenarnya lagi duduk bersama-sama dengan Kristus Yesus. Oh gitu ya Pak, saya pikir saya cuma duduk di gereja aja hari ini. Enggak, saudara lagi duduk hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya jangan hanya sekedar jadi orang Kristen kita ke gereja aja saudara. Hari ini kita harus jadi orang Kristen yang menduduki posisi kita bersama dengan Tuhan. Di mana? Di surga. Sekali-sekali main-main ke surga lah. Bener gak? Liatin masalahmu dari surga. Gimana bentuknya masalahmu dari surga. Bener gak saudara? Sekali-sekali main-main ke surga. Liatin masa depanmu dari surga. Kita mainnya di bumi terus sih saudara. Di bumi orang gak baik, keadaan gak baik, hidup sulit gitu kan. Perang di mana-mana. Saudara, kita naik ke atas. Mulai duduk di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kan have made us sit. Artinya hari ini kita setelah didudukan di sana saudara. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Duduk lebih baik ya di sini diartikan. Karena inilah arti duduk. Mungkin media bisa bantu saya tampilkan. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia. Supaya kita apa saudara? Memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Wow. Jadi kenapa ada kursi di surga? Bukan hanya sekedar ada kursi saudara. Kursi memang berbicara tentang beristirahat ya. Saudara kalau masuk rumah orang duduk gitu kan enak ya. Dibanding saudara disuruh berdiri aja gitu kan. Duduk dulu Bu gitu. Artinya kita disuruh beristirahat sejenak gitu saudara. Nah tapi kursi juga berarti memerintah. Bukan keadaan yang memerintah kita, bukan masalah yang memerintah kita. Hari ini Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memerintah atas keadaan kita. Memerintah atas sakit penyakit, memerintah atas mungkin keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita hari ini. Saudara memerintah untuk masa depanmu. Ini posisi kita dibuat kita
bisa memerintah bersama-sama Dia di dalam surga. Amin. Gak kelihatan saudara, makanya kita gak tahu. Kita membiarkan aja ketakutan memerintah kita. Takut kamu. Iya aku takut gitu kan. Marah kamu. Iya aku marah. Kecewa kamu. Iya aku kecewa. Kita kasih pemerintahannya, otoritasnya kepada hal yang bukan berasal pada firman Tuhan. Hari ini kita mau ambil kembali otoritas. Biarkan kebenaran, biarkan kerajaan Allah itu memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita duduk di mana saudara? Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 dari ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini ngomongin otoritas ya saudara. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan ini saudara, mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Tadi dalam Efesus dikatakan kita duduk, Efesus 2-nya bilang kita duduk bersama-sama dengan Dia. Betul? Nah sekarang kita lihat tempat duduknya Tuhan Yesus di surga, dikatakan Dia itu dibangkitkan dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Artinya ini kursi yang sama dengan kursi yang hari ini saudara dudukin nih saudara. Ya. Kenapa? Karena kita ada di sebelahnya Dia. Duduk bersama, sit together. Kursi yang seperti apa ayat 21? Kita baca sama-sama yuk. Ayo baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, sama-sama katakan jauh lebih tinggi. Daripada nama apapun juga saudara. Daripada kekuasaan apapun, penguasa, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ayat 22. 22 kita baca lagi sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya hari ini semuanya ada di mana saudara? Di bawah kaki Kristus. Kalau kita tempati posisi kita, ini posisi otoritas kita saudara. Semua ada di bawah kaki kita. Bukan di atas kepala kita dan jalan-jalan di kepala kita saudara. Benar gak? Ketakutan jalan-jalan nih di kepala saya Pak gitu kan. Saudara hari ini semuanya pastikan ada di bawah kakimu. Tapi yang kelihatan Pak, kan kita lagi ngomong yang tidak kelihatan. Amin. Dan ini alamnya saudara dan saya. Disinilah otoritas kita dilatih. Yang kedua, memang apa yang ada di dalam alam yang tidak kelihatan. Saudara ini yang seringkali saya gitu ya, tidak menyadari, kita tidak menyadari. Di dalam alam yang tidak kelihatan itu, apa yang terjadi sebenarnya surga sedang ada di belakang kita. Heaven will back you up. Yang jadi backingannya saudara, kan orang sekarang nyari backingan gitu kan, benar ya saudara. Backingannya siapa gitu ya. Saudara tahu gak yang jadi backinganmu hari ini itu surga. Amin. Surga dan malaikat-malaikatnya ada di belakang saudara hari ini. Malaikat-malaikat semua on assignment, ditugaskan untuk kita. Memang kita tidak diajar untuk menyembah malaikat dan saya nggak mau kita menyembah malaikat. Tapi ini ekstrim kirinya menyembah malaikat, ekstrim kanannya juga cuek banget gitu loh saudara. Kayak nggak sadar kalau ada pasukan surga, malaikat-malaikat yang menyertai saudara gitu. Kita juga nggak boleh terlalu ekstrim di kiri atau ekstrim di kanan gitu. Hari ini kita harus percaya juga bahwa ada pasukan surga
yang ada di belakang kehidupan saudara dan saya. Yang ditugaskan bagi kehidupan saudara dan saya. Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1 ayat 51. Ketika langit terbuka, ketika surga terbuka saudara. Ketika tadi pintu gerbang surga terbuka, wow. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, ini kepada Natanael ya. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi Tuhan sedang mengundang Natanael, orang yang saleh banget, hidupnya kudus, hidupnya baik gitu kan. Yang tidak ada celah, tidak ada cacat dalam kehidupannya. Ya, Tuhan bilang ini orang Yahudi sejati katanya. Dan Tuhan bilang, Tuhan kasih undangan. Sekarang gini, di alam nyata, realitas nyata, kamu ini top banget. Nah sekarang ketika kamu bertemu dengan aku, kata Tuhan Yesus, aku akan mengundangmu ke dalam realitasku. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Nah ini saudara, setiap kali kita bertemu dengan pengalaman pintu gerbang surga ini terbuka, ya tadi seperti Yakub, pintu gerbang surga terbuka. Apa yang dia lihat? Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Wow. Jadi ternyata ada angels on assignment. Ya, saudara lihat kalau menteri-menteri yang keren-keren itu ya saudara ya, itu mereka punya ajudan-ajudan loh saudara, benar nggak? Ya, ajudannya kalau diperintahkan langsung siap, bikin ini siap gitu. Saudara bayangin bahwa saudara hari ini di dalam alam yang tidak kelihatan, saudara punya malaikat-malaikat yang diperintahkan, ditugaskan untuk menjaga saudara. Di sini pasti kalau ditanya kesaksian, pasti saudara punya kesaksian. Bagaimana saudara diluputkan mungkin dari kecelakaan. Gimana saudara mungkin dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Langkah saudara dipercepat gitu ya. Supaya saudara naik pas gitu kan. Atau misalnya saya pernah cerita dulu dapat parkir pas. Tapi sekarang saya pemahamannya jadi berubah nih saudara ya. Dulu pemahaman saya gini, Tuhan tuh keren banget ya. Tuhan itu kalau saya cari parkir di mall gitu ya, saya langsung dapat saudara. Ya, langsung dapat parkir. Jadi nggak pernah nunggu lama-lama ambil karcis langsung masuk gitu kan. Mau hari libur, mau hari weekend pokoknya dapat parkir. Tapi sekarang pengalamannya, sekarang pemahaman saya berubah. Ya, saya gini, kalau saya jalan jauh berarti saya ada kesempatan olahraga. Kalau enggak, saya enggak olahraga gitu, bener enggak saudara? Kalau enggak jalan jauh-jauh, kita ini kan kadang-kadang enggak mau jalan. Maunya naik mobil aja, maunya naik motor aja gitu kan. Saudara justru kadang-kadang kita harus cari momen-momen kayak gini nih, karena kalau enggak, kita enggak olahraga-olahraga gitu, bener enggak saudara? Jadi saya parkir dekat puji Tuhan, parkir jauh, berarti disuruh olahraga nih ya. Mungkin lagi kurang olahraga gitu loh. Nah malaikat-malaikat itu semua dalam penugasan saudara. Posisi siap. Ya Pastor Lukas sering kali bilang ya. Dia tunggu komando dari kita. Cuma kadang-kadang anak-anak Tuhan gak lepas-lepasin komando. Diem aja gitu. Malaikat ini ngomong dong Pak, sembuh gitu. Biar kita gerak nih, biar disembuhkan gitu loh. Benar gak saudara? Ngomong dong Pak. Ya hari ini kita latih otoritas kita, kenapa? Karena kita tahu ada malaikat-malaikat di surga yang turun naik atas kehidupan kita. Ibrani 1 ayat 7, Ibrani 1 ayat 7 dibilang gini, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi angin ya dalam terjemahan lainnya, angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, jadi malaikat-malaikat itu akan seperti angin dan nyala api ya. Wow. Ini sebuah kenyataan yang supranatural ya saudara. Ini sebuah kenyataan yang angin dan api ini ya, ini kalau kita lihat dalam Alkitab itu banyak sekali yang ketika kata ini muncul, kata ini sedang menjelaskan tentang apa Tuhan sedang bergerak gitu. Tuhan sedang melakukan sesuatu ya. Seperti angin, seperti api gitu ya. Dan kita lihat lompat ke ayat 14-nya. Kita baca sama-sama ayat 14-nya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang
melayani. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ayat 14 ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Artinya mereka ini on assignment untuk apa? Serve saudara dan saya. Amin. Saudara jangan berpikir bahwa kebetulan aja saya tiba-tiba dapat duduk. Enggak saudara, udah ada yang ngatur kursinya saudara gitu. Amin. Tiba-tiba aja di kantor temenku traktir aku lagi gak ada uang gitu misalnya. Enggak saudara, ada malaikat yang udah bisikin temen saudara gitu. Udah traktir aja dia hari ini, benar gak saudara? Ya. Jadi sebenarnya malaikat-malaikat Tuhan itu sudah ada untuk melayani saudara dan saya hari ini. Amin. Wow. Gak usah nunggu saudara, perintahin aja. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 30, untuk poin ini ya, Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Waduh. Saudara, bukan cuma Dia ada, Dia bikin pos. Benar ya saudara? Berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara bersyukur buat hal ini. Ini alam yang tidak kelihatan nih saudara. Amin. Kita semua dijaga dengan aman sama Tuhan. Disertai dengan aman oleh Tuhan. Poin yang ketiga, apa yang ada di dalam alam yang tidak kelihatan saudara? Yang ada di dalam alam yang tidak kelihatan adalah penugasan saudara dan saya untuk membawa turun surga yang tidak kelihatan itu ke bumi yang kelihatan. Membawa surga ke bumi. Saudara, maukah engkau setiap hari membawa surga ke bumi? Paling enggak membawa surga ke rumahmu. Membawa surga ke tempat pekerjaanmu. Paling enggak area di mana saudara berada tuh orang bisa merasakan damai sejahtera di situ. Orang bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Amin. Bawa turun surga saudara. Hari ini banyak orang yang sedang haus, sedang berteriak-teriak, berseru-seru. Mereka hanya ingin a glimpse of heaven. Hanya butuh setitik kecil surga lah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hidup mereka udah terlalu chaos. Hidupnya udah terlalu mungkin panas gitu ya saudara ya. Jadi butuh surga aja. Saya senang waktu beberapa bulan yang lalu, Tante Mindra kesaksian ya, Bu Mindra kesaksian. Tiba-tiba tetangganya keluar dari rumahnya teriak-teriak di jalanan. Tolong, ya minta tolong karena ternyata ada saudara, ada keluarganya yang kerasukan setan ya kalau nggak salah ya Tante ya. Pokoknya dia kayak ya keisi lah gitu ya saudara. Dan akhirnya Tante Mindra keluar dari rumahnya, datengin rumah ibu itu dan dipeluk, setannya keluar saudara. Saudara tahu gak ada banyak orang hari ini kebingungan harus bikin apa untuk kehidupannya. Bagaimana kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang mau untuk membawa surga turun ke bumi. Kita punya otoritasnya saudara. Karena tadi kita punya alam yang tidak kelihatan tadi. Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Kita tumpangkan tangan atas yang sakit sembuh. Kita berdoa untuk tempat-tempat yang gelap harus pergi. Kita berdoa untuk apapun juga hari ini saudara. Percayalah Tuhan sedang membawa kita menarik turun surga ke bumi. Nanti kalau udah waktunya pulang, kita pulang kok saudara ke surga. Benar gak saudara? Ya. Tapi sekarang kalau masih ada di bumi, tugasnya bawa turun surga ke bumi. Jangan pengen buru-buru pulang ke surga terus gitu kan. Surganya gak dibawa turun, malah pengen buru-buru balik ke. Saudara cek deh orang-orang yang pengen buru-buru balik ke surga. Bukan karena kangen sama Tuhan Yesus saudara. Karena udah bosen sama masalah kadang-kadang, bener gak? Capek Pak,
sama masalah. Udah biarkan aku ketemu sama Tuhan Yesus saja gitu kan. Kenapa? Karena capek sama masalah. Itu bunuh diri yang rohani kayak gitu saudara. Bener gak? Kan baru kepikiran akhirnya gini, udah aku mau akhiri saja kehidupanku gitu kan. Bener gak saudara? Bedanya saudara lebih rohani dikit lah ya. Jadi saudara gak bertindak seperti orang-orang lain yang mungkin ambil racun gitu ya, ambil pisau, ambil tali gitu kan. Tapi kepikiran itu ada gak? Kadang-kadang ada sih Pak, kayaknya udah capek deh Pak gitu, kayaknya udah deh Tuhan. Nah berarti hari ini orang mau pulang ke surga tuh kadang-kadang gak benar-benar tulus karena dia pengen ketemu Tuhan gitu loh saudara. Jadi selama kita ada di bumi ini, tugas kita bawa turun surga ke bumi. Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Karena hari ini yang punya akses surga bumi itu adalah saudara dan saya. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Jadi apa yang kamu ikat, lihat tuh saudara. Diikatnya di mana? Dunia. Terlepas di sorga. Terikat di surga. Terlepas di dunia, terlepas di... Kenapa enggak sorga dulu baru dunia? Artinya saudara tahu ini nunggu siapa, nunggu otoritasnya siapa, nunggu perkataannya siapa, nunggu tindakannya siapa. Yang ada di dunia siapa saudara hari ini? Kita ada di dunia. Artinya surga lagi nungguin saudara. Kenapa enggak terikat di sorga, terikat di bumi gitu? Enggak gitu saudara. Artinya surga lagi nungguin hari ini saudara dan saya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Jadi gini, tanda tangan aja di bumi. Nanti surga tanda tangan. Amin. Deal aja di bumi. Nanti surga ikutan untuk bantuin saudara. Amin. Lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Jadi nanti kalau mau praktekkan otoritas jangan tunggu-tunggu ya. Kasih tanda dulu Tuhan untuk aku doain orang ini. Saudara gak perlu tanda. Doain ya doain aja. Bener gak ya harus doain dia gitu misalnya. Aduh nanti kalau dia tolak gimana? Aku minta tanda deh Tuhan gitu ya. Saudara kalau mau doain, doain aja. Nah itulah cara otoritas dilatih. Kita ikat di bumi, surga ikat saudara. Kita lepas di bumi, surga lepas. Jangan tunggu-tungguan. Surga lagi nungguin kita hari ini, kita nungguin surga. Amin. Ya, doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Inilah doa Bapa kami. Ini doa yang Tuhan ajarkan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara bawa turun surga, bawa turun damai sejahtera, bawa turun sukacita, bawa turun pengharapan, bawa turun pengampunan, bawa turun penebusan. Bawa turun semua yang ada di surga, kesembuhan hari ini, kelepasan, kebebasan, turun ke bumi. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama.